Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul di ruang Zoom ini ya. Semuanya ini sama-sama kita akan mencoba sesuatu hal panduan hibah yang baru nih ya. Jadi kenapa di awal disebutkan Bapak Ibu untuk diminta hadir ya. Jadi bukan bermaksud untuk memaksa untuk hadir, tapi ada satu hal yang baru ya, pembelajaran yang mau kita share bersama-sama. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, Belmawa Dikti sudah meluncing beberapa hibah. Di tahun ini sudah ada 3 hibah yang di-launching. Namun ada beberapa hibah yang mungkin terlewatkan oleh kita ya. Salah satunya mungkin kayak seperti hibah PKKM ya, hibah kompetensi kampus merdeka. Nah, kemudian ada yang baru mungkin masih bisa hibah modul kali ya. Nah, yang seperti ini ya harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Nah, bagi Bapak Ibu yang di program studi, bisa terdengar nggak ya suara saya? Karena internet saya ada terpesan di sini lagi low nih. Kalau misalnya suara saya tidak begitu jelas, infokan ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin akan beralih tethering yang Jelas, lain. Bu Reni, jelas. Jelas ya Pak Ilni. Nah, baik. Nah, jadi di sini kita akan sama-sama mempelajari panduan penulisan proposal. Jadi LPPMP akan merujuk panduan yang diberikan oleh Belmawa atau Kemenristek Dikti ya. Dalam hal ini semua panduannya tertata, terorganisir dengan rapi. Nah, jadi ini yang akan kami kenapa harus berkumpul, kita berdiskusi. Nah, sebagaimana yang diketahui juga, ada aturan yang baru sekarang bahwa pengusulnya tidak mesti kaprodi. Nah, kenapa demikian? Nah, kita perlu regenerasi. Nah, ya jadi beberapa bulan lalu kalau nggak salah ya kita ini di sini ada Pak Dadang ya yang sudah join sama kita bahwa Belmawa mencari sosok reviewer. Nah, usianya itu di bawah 45 tahun. Nah, jadi kalau di bawah 45 tahun artinya generasi yang ke bawah sudah harus kita persiapkan. Jadi pendaftaran reviewer dari berbagai PTN ya, itu persyaratannya adalah berusia 45 tahun paling lambatnya pada 1 Februari ya, 1 Februari ya Pak Dadang ya. 1 Februari 2021. Nah, di sini ada Pak Dadang ya. Nah, benar ya Pak ya? Nah, sehingga pada saat itu Belmawa meminta 2 nama ke masing-masing PTN. Nah, kebetulan Undri ya mengirimkan 2 nama, salah satunya Pak Dadang ya. Mencari sosok yang di bawah 45 tahun itu cukup sulit bagi kita yang selama ini mungkin bekerja orangnya itu aja gitu ya. Mungkin dilihat oleh Bapak Ibu, ini lagi yang muncul gitu ya. Nah, inilah yang kita inginkan adanya generasi baru ya dari prodi-prodi ya dari bawah ya yang mungkin kita bina mulai dari sekarang. Nah, kalau tidak dibina dari sekarang mungkin generasi untuk apa namanya untuk yang mewakili Undri di tingkat nasional tidak ada ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah Pak Dadang lolos ya. Nah, dari sekian banyak reviewer ya, nah mungkin nanti kita bisa sharing juga pengalaman Pak Dadang ya, kita cari waktu untuk beliau sharing bagaimana tip-tip proposal yang layak didanai. Apalagi yang versinya yang direview oleh Pak Dadang adalah PKKM ya, program kompetensi kampus merdeka. Nah, dananya itu sesuai dengan liga. Kalau kita Liga 1 ya Pak Dadang ya. Kalau Liga 1 itu kira-kira berapa M itu Pak pengusulannya? Karena Pak Dadang memeriksa di atas 1 M. Ya, di atas 1 M untuk prodi. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya bingung pada saat Bu Yenita ya, yang akan mereview, saya yang akan mereview, dananya cuma berapa juta. Nah, seperti itu. Bagaimana untuk sementara dananya harus minimal 1 M. Nah, ya, itu yang versinya untuk kampus merdeka. Nah, dengan ini kita mencoba menyusun panduan. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat panduan yang ada di saya share, izin share screen ya. Apakah Bapak Ibu terlihat layar saya sekarang ya?
saya akan bukakan website penjamin mutu. Bapak Ibu terlihat seperti ini sekarang websitenya. Ya. Atau saya ini kebanyakan tab ya di atasnya ya. Nah, di sini sebentar saya karena terlalu banyak yang sudah dibuka, nge-lag ya jadinya ya. Bapak Ibu bisa melihat nggak ya? Saya harus tutup sebahagian ini yang tadi sudah, termasuk juga yang ini. Terus saya tutup dulu. Sebelum ke website mungkin saya akan buka dulu panduan dulu ya. Nanti Bapak Ibu akan mudah mencarinya di dalam website. Nah, ini saya langsung ke panduan dulu. Bisa terlihat Bapak Ibu panduannya? Bisa, Bu Reni. Bisa ya. Oke. Sebentar ini layar saya menghalangin. Saya perkecil dulu. Nah, oke ya. Nah, ini panduan kita buat berdasarkan panduan Delmawa juga, tapi disesuaikan dengan hibah akreditasi ya. Jadi panduan hibah akreditasi untuk nah, ini ada juga yang bertanya, kenapa namanya sekarang menjadi Pusat Jaminan Mutu? Nah, di dalam OTK, padahal OTK-nya lahir 2017 ya, memang bernama Pusat Jaminan Mutu Bapak Ibu. Jadi selama ini kita terbiasa menyebutnya dengan Pusat Penjamin Mutu. Nah, oleh karena itu kami juga ya kembalikan ke dalam OTK yang dimiliki Undri bahwa pusatnya bernama Pusat Jaminan Mutu. Makanya kita singkat dengan nama PJM ya. Kemudian inilah organisasi dari PJM ya, mulai dari Pak Ketua, Pak Sekretaris ya. Kemudian di sini ada saya. Nah, kita mempunyai ada 4 deputi, ada deputi sistem penjamin mutu, ada yang deputi SPME, ini adalah akreditasi yaitu Pak Yudi. Kemudian deputi SPMI Bu Fani Mawanda, deputi sistem informasi atau SI Pak Rahmat Rizal. Kemudian ada Deputi Pranata Laboratorium Pendidikan. Nah, ini Pak Suratman. Kemudian kita dibantu oleh 2 staf yaitu Mas Heru dan Uli ya. Layaknya buku panduan yang lain bahwa buku ini bersifat dinamis dan senantiasa ada perubahan. Nah, di sini ya kita akan mulai. Ini saya tampilkan dari latar belakang ya. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu baca di dalam website kita ya. Ini memang belum kita upload karena kita jelaskan dahulu ya apa yang ada terkandung di dalam buku panduan ini ya. Ini dasar hukum tujuan. Nah, tujuannya di sini kita akan mencapai untuk mempercepat pencapaian IKU Undri ya yang mendukung 8 IKU PTN. Kita juga akan melampirkan apa-apa saja IKU Undri itu dan apa yang dinamakan 8 IKU PTN ya. Di dalam website juga sudah kita cantumkan. Nah, dari 8 IKU PTN ini, hibah akreditasi ini akan mewadahi 5 ya. Ini 1 2 3 4 ini karena dadakan ya untuk mengerjakannya jadi ada hal yang belum selesai. Nah, ini harap maklum ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dari 8 IKU ada 5 IKU yang bisa kita titipkan di hibah akreditasi ini, yaitu lulusan program studi mendapatkan pekerjaan yang layak, mahasiswa yang mendapatkan pengalaman di luar kampus, program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, program studi berstandar internasional. Nah, dari 5 IKU ini nanti Bapak Ibu bisa kembangkan kegiatan apa yang mendukung ya yang akan diusulkan dari 6 skema yang kita tawarkan ya. Nah, ini indikatornya. Dengan demikian indikatornya adalah untuk pencapaian hasil luaran ya. Jadi tersedianya dokumen lengkap, yang di sini dimaksud lengkap adalah untuk siap diajukan dokumennya. Nah, kenapa di sini adalah berupa dokumen-dokumen? Karena juga pembiayaannya adalah meliputi belanja barang ya.
Nah, yang ada di hibah akreditasi ini. Tersedianya dokumen yang lengkap untuk pengajuan akreditasi internasional bagi program studi yang telah terakreditasi A. Walaupun tahun lalu ada yang mendapat hibah akreditasi internasional, tahun ini kita buka lagi kesempatannya ya bagi prodi tersebut mempersiapkan lebih detail lagi ya. Mungkin tahap yang lalu adalah baru pengenalan, tahap yang sekarang adalah dalam bentuk dokumennya. Belum untuk dikirim. Nah, kalau untuk dikirim kemudian dana registrasi itu beda. Nah, ini adalah untuk pengumpulan. Kalau itu dari dana khusus dari Universitas Riau. Nah, kemudian dokumen lengkap juga untuk pengajuan akreditasi 9 kriteria. Ini yang lalu telah dijelaskan ya beberapa hari yang lalu oleh Pak Saifuddin ya. Ada yang akan mengajukan reakreditasi 9 kriteria dengan mengisi LKPS, ada yang akan mengajukan konversi ya dengan mengisi ISK ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu nanti mempelajari, panduannya juga ada ya dari materi yang Pak Asep kemarin berikan. Ada prodi yang layak untuk ISK, ada yang tidak. Nah, bagi yang dianggap layak bisa mengajukan ya. Karena kalau kurang dari 53% ya kemarin ya, sama jumlah dosennya yang doktornya 30% ya, itu baru bisa mengajukan konversi. Nah, yang keempat adalah tersedianya dokumen penjaminan mutu program studi meliputi satu siklus, yaitu PPEPP-nya ya, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Nah, ini adalah satu siklus. Ini yang selalu ditanya pada saat Bapak Ibu divisitasi ya oleh asesor. Nah, untuk kegiatan ini akan terwadahi nanti dalam kegiatan SPMI. Jadi Bapak Ibu yang mengusulkan kegiatan ini nanti akan kami kumpulkan untuk BIMTEK selanjutnya. Ya. Nah, kegiatan ini juga melibatkan tim SPMF ya untuk bagian dari UPPS namanya ya. Nah, kemudian tersedianya dokumen kurikulum OBE terintegrasi. Nah, karena rekonstruksi kurikulum ya, nanti di sini juga melibatkan mengintegrasikan budaya akademik UNDRI yang selama ini sudah ada ya. Kita launching 2 tahun yang lalu ya, amanah, santun, inovatif dan responsif serta COE UNDRI. Nah, COE UNDRI ini menyangkut dari luaran kegiatan ADB aksi ya, di mana bangunan 10 bangunan yang diperuntukkan untuk UNDRI harus mendukung ke COE UNDRI yaitu wetland ya, disaster management ya. Nah, ini nanti mata kuliah apa yang terkait dengan ini ya, nanti kita bisa keluarkan dari kurikulum Bapak Ibu. Jadi mata kuliahnya misalnya ada 2, 3. Nah, mata kuliahnya apa aja? Pendataan ini kita sediakan dalam hibah ya. Dan kemudian bagi program studi yang mengajukan ini nanti juga akan ada BIMTEK-nya. Kalau nggak salah nanti tanggal 25 dan 26 ya. Kalau yang berminat bisa, ini seluruh program studi bisa ikut ya. Kemudian nanti tersendiri akan ada luaran yang didanai dengan hibah ini. Dan juga mencangkup Merdeka Belajar yang mana sudah diwajibkan dari peraturan rektor ya, sudah ada keluar ya, bahwa kurikulum itu mewadahi Merdeka Belajar. Nah, jadi ini yang untuk nomor 5. Nah, nomor 6 ini adanya publikasi. Nah, publikasi ini dalam bentuk website ya. Jadi pengembangan, sifatnya pengembangan website yang sudah ada. Ya, kegunaannya adalah untuk memudahkan asesor mencari tahu informasi tentang program studi. Akan lebih baik lagi jika dia 2 bahasa ya, berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Nanti kan bisa pilih ya, English dan Indonesian-nya ya. Nah, ini adalah indikator keberhasilannya. Nanti di akhir program akan ada itu ya hasil luarannya. Nah, ada 6 skema yang kita usulkan, yang kita tawarkan ke program studi. Masing-masing program studi maksimal bisa mengajukan 3 ya, 3 skema. Nah, dari di antara ini kira-kira kalau dia sudah mengikuti yang nomor 1 ya akreditasi A, tentu nggak memilih yang nomor 3 ya karena ini sama. Nah, jadi 1, kemudian nanti mau memilih yang nomor 4 boleh ya, nomor 5 boleh, nah nomor 6 boleh. Ada 4, tapi yang akan dipilih maksimal adalah 3 ya yang akan diajukan. Nah, kemudian dananya. Masing-masing skema itu diberi dana maksimal adalah 20 juta ya. Ini dana maksimal Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti hasil reviewnya melihat ternyata luarannya hanya bisa bisa didanai hanya dengan 15 juta, mungkin saja dananya hanya 15 juta ya. Makanya Bapak Ibu gunakanlah maksimal 20 juta ini dalam
penganggaran yang logis dan rasional ya. Nah, kemudian khusus untuk website di sini dananya adalah 10 juta. Kemungkinan Bapak Ibu juga selain mungkin memberikan ke pihak ketiga untuk di pengembangannya, juga Bapak Ibu memerlukan penyediaan data untuk konten dan lain-lain ya. Nah, ini diberikan dana 10 juta khusus untuk yang skema ke-6. Nah, kemudian bagaimana tentang ketentuan dan persyaratannya? Persyaratan pengusulnya ini berlaku bagi semua jenjang yang ada di UNDRI ya, mulai dari D3 hingga S3. Nah, kemudian yang tidak di blacklist dari hibah yang sebelumnya ya. Nah, rasanya ini kayaknya nggak ada nih ya. Mungkin ada beberapa yang sudah ditanda yang mungkin yang telah mengembalikan dan tidak bersedia ikut ya sebelumnya. Nah, kemudian ketua pengusul adalah dosen atau koordinator program studi. Nah, kita tidak ingin memberatkan tugas program studi ya, maka kita ingin ini dilakukan oleh dosen ya, sehingga dosennya juga mendapatkan CV pernah menjadi ketua bagi hibah ya kompetensi. Nah, ini juga penting Bapak Ibu ya untuk CV bagi dosen ya. Nah, kemudian jumlah anggotanya pengusulnya minimum 2 dan maksimal 5. Ini pengusul ya Bapak Ibu, bukan pelaksananya. Pelaksananya mungkin nanti pakai SK tersendiri yang bisa diusulkan ke dekan ya. Kalau pengusul misalnya seperti website, pengusul kegiatannya cukup 2 orang ya. Atau mau dijadikan 5 ya silakan. Nah, maksimal 5 orang. Nah, kemudian diketahui oleh ketua jurusan dan dekan ya. Ini sebenarnya ketua jurusan atau ya Bapak Ibu ya, atau dekan. Ya, sebenarnya kita lebih concernnya adalah dekan, karena dekan yang selalu infokan bahwa beliau tidak tahu ya ada kegiatan ini. Nah, jika pengusulnya adalah kaprodi, mungkin bisa langsung atau ketua jurusan yang mengetahui dan dekan ya. Silakan nanti dipilih. Tapi tetap penanggung jawabnya adalah kaprodinya ya. Melampirkan tabel target dan capaian IKU Prodi yang ingin dicapai. Jadi nanti Prodi membuat tabelnya ya dari IKU Undri yang ada. Nanti IKU Undri kita lihatkan ya. Yang mana aja yang akan dicapai oleh Prodi ini melalui kegiatan ini. Walaupun mungkin hanya berapa kegiatan ya yang bisa diangkat dari program ini ya. Jadi dalam bentuk tabel supaya mudah untuk dibaca. Nah, tahapannya pengusul menempati jadwal kegiatan dan kemudian di-upload melalui link ini. Linknya sudah ada di website juga ya. Nah, kita sekarang menggunakan ini sepertinya dari FMIPA ya yang membuat link My Undri ini ya. Jadi dengan My Undri berarti kita langsung masuk ke websitenya Undri sehingga dari tidak menggunakan Bitly ya, berarti kita bisa mempromosikan Undri melalui link ya. Nah, kemudian proposal diseleksi oleh tim reviewer LPPMP, kemudian penetapan usulan kegiatan melalui surat nanti ya, surat resmi dari LPPMP. Nah, luarannya ya seperti tadi ya ada 6 skema, jadi luarannya adalah dokumen lengkap ya yang siap untuk diajukan. Jadi Bapak Ibu yang dinamakan lengkap itu berarti yang sudah ada tersusun, kalau diminta lampiran apa-apa yang lain-lain ya berarti itu sudah ada ya. Nah, sesuai dengan panduannya. Jika Bapak Ibu yang mengajukan akreditasi internasional ada lembaganya, nah sesuai dengan panduan itu, maka dilampirkan panduannya, kemudian dilampirkan nanti borang yang sudah selesai. Begitu juga dengan LKPS, kemudian ISK. Nah, kemudian dengan dokumen kegiatan penjamin mutu ya yang meliputi 1 siklus. Kami tidak menetapkan apa aja kegiatannya, yang jelas kegiatan yang berhubungan dengan akreditasi yang bisa Bapak Ibu nanti perlihatkan pada saat divisitasi. Cukup 1 siklus. Kalau untuk akreditasi internasional ya biasanya akan meminta 2 siklus. Nah, untuk yang ini kita coba dengan 1 siklus. Apa yang dinamakan 1 siklus? Mulai kegiatan penetapan ya, jika ada apa yang ditetapkan tentu ada rencana-rencananya yang dituliskan ya, ada SOP-nya. Nah, kemudian dilaksanakan ya, kemudian dievaluasi kegiatan tersebut dan kemudian dibaca hasilnya untuk pengendalian dan ada rekomendasinya. Nah, ini yang dianggap 1 siklus. Apa saja yang bisa dilakukan? Contohnya pembelajaran jarak jauh kita daring itu sudah bisa dilakukan. Ya, evaluasinya komplit dengan sampai 1 siklus peningkatan, ada rekomendasinya. Walaupun misalnya siklusnya 1 semester, nah berarti nanti untuk siklus berikutnya semester yang baru ya, jadi ada peningkatannya.
Nah, ini yang dinamakan satu siklus. Kemudian, dan untuk ini nanti khusus ada bimbingan juga ya Bapak Ibu ya, dalam waktu dekat juga ya. Kemudian dokumen kurikulum OBE ya ini ya, kemudian publikasi tadi website ya. Nah, komponen pembiayaannya itu merujuk ke PMK 119 ya tahun 2020. Nah, untuk komponen belanja barang ya, nanti kami akan mengunduh juga di website ya, silakan Bapak Ibu pelajari bagian-bagian mana yang bisa didanai. Dengan keluarnya yang baru sekarang ya, termasuk narasumber, kemudian hal-hal yang boleh didanai dan tidak boleh didanai. Nah, yang dalam satu kementerian tidak bisa diberi honor. Nah, apa caranya? Ya, tadi cari yang mitra yang di luar, bisa mengundang alumni, ya, bisa mengundang mitra yang lain juga untuk mengadakan kegiatan di luar kementerian. Kemudian ini ya pendanaan. Nah, bagaimana dengan pola pencairannya? Bapak Ibu silahkan nanti berkoordinasi dengan BPP-nya LPPMP, yaitu Bu Eka ya. Nah, seperti tahun lalu ya, kita mempunyai namanya pola TUP ya, tambahan uang persediaan. Bisa Bapak Ibu ajukan ya dalam waktu akan dilaksanakan 20 hari ke depan. Misalnya Bapak Ibu di awal bulan mengajukan TUP, artinya Bapak Ibu dalam 20 hari setelah pengajuan harus terserap dana tersebut. Itu konsepnya ya. Jadi ini sudah ada aturannya kalau pengajuan TUP ya Bapak Ibu. Kenapa demikian? Misalnya ya, ini akan menghambat kinerja yang lainnya jika Bapak Ibu tidak segera mengembalikan pertanggungjawabannya. Contoh Undri misalnya LPPMP ya mendapatkan dana satu bulannya itu misalnya maksimum 100 juta. 100 juta ini adalah untuk 6 pusat yang ada di LPPMP. Nah, sekarang kita mau mengambil uang dari pusat jaminan mutu. Ya, Bapak Ibu tadi mengajukan misalnya untuk kegiatan ini adalah misalnya 15 juta. 15 juta sudah diajukan, sudah diperuntukkan untuk prodi Bapak Ibu. Ternyata ya tidak terselenggara pada bulan itu. Nah, dengan demikian uangnya tadi ya pertanggungjawabannya itu akan terhambat sehingga LPPMP tidak lagi tidak mendapatkan pencairan untuk berikutnya sehingga sampai ditunggulah pertanggungjawaban yang sudah dikeluarkan tadi karena uangnya sudah dikeluarkan. Nah, karena itulah kenapa biasanya BPP menyatakan silahkan menalangi dahulu supaya mudah. Kalau menalangi, berarti kan kwitansinya sudah ada untuk langsung pencairan. Tapi ada kendalanya, prodi nggak punya uang untuk menalangi sekian misalnya. Nah, itulah tadi ditawarkan dengan TUP, tapi dengan syarat bahwa kegiatannya itu pasti akan dilakukan dalam bulan itu. Nah, atau bulan ini diajukan untuk bulan kegiatannya bulan depan. Itu yang dimaksud Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama membantu mempermudah kegiatan di BPP juga ya, karena memang ribet untuk pencairan seperti ini. Bukan hanya di Undri dan universitas lain ya, karena ini adalah ketetapan pemerintah ya. Nah, karena itu juga kami membuat ya kalau pengalaman tahun lalu bertumpuk di akhir tahun semuanya sehingga kewalahan untuk pencairan. Di tahun ini kita ingin menutup kegiatannya itu adalah di Agustus. Sehingga kegiatannya tidak bertumpuk di akhir tahun. Nah, untuk pencairan juga menunggu sampai sekian lama ya. Nah, jadi kita ingin melaksanakan ini ya kegiatannya selesai di 9 Agustus sudah selesai. Karena tadi kegiatannya dimulai nanti, ini kalau melihat jadwal seperti ini Bapak Ibu, ya, ini sekarang kita tahap sosialisasi, penerimaan proposal hingga tanggal 28 Maret ya, kemudian seleksi pemenangnya 29 sampai 30 Maret ini. Nah, jadi nanti di akhir bulan ini ditetapkan pemenangnya. Nah, tanda tangan kontrak kita mulai 1 April. Terhitung mulai 1 April hingga 31 Juli, silakan Bapak Ibu melaksanakan kegiatannya. Ya, nah kegiatannya tidak mesti 3 bulan penuh, tetapi tergantung dari usulan Bapak Ibu. Contohnya pengadaan website itu mungkin bisa hanya 2 minggu misalnya ya pengembangan website. Nah seperti itu. Nah jadwalnya ada. Range pelaksanaannya adalah April hingga Juli. Nah pada saat bulan Juni kita akan turun untuk memonef kegiatannya. Nah di 3 Agustus kita ini semua kegiatan sudah hampir selesai ya karena ini akan dipresentasikan untuk
hasil capaiannya ya di 3 Agustus. Nah, 9 Agustus ini adalah pengumpulan dari laporan akhir. Nah, berikut adalah sistematika penulisan ya Bapak Ibu. Sistematika penulisan ini adalah mengikuti pola dari dikti. Nah, jadi kelemahan kita dalam pengajuan usulan dikti adalah banyak yang tidak paham untuk membuat proposal. Karena itu, kami ingin mencoba ya bagaimana kita untuk belajar dari awal. Jadi dari universitas dulu, tahap kompetensi universitas, kita menyesuaikan ya dengan format dikti. Sehingga Bapak Ibu akan terbiasa membuat proposal sesuai dengan format dikti ya. Nah, ini sampul halaman identitas prodi pengusul, ya, halaman pernyataan kesanggupan. Setiap hibah ada pernyataan kesanggupan. Ya. Nah, ini kita cantumkan juga di sini. Ada daftar isi, ada ringkasan eksekutif. Nah, apa aja isinya nanti kita lihat di bawah ya. Bab 1 pendahuluan, ya, latar belakang, tujuan, sasaran, ya. Ada rancangan kegiatan yang selama ini kita namakan adalah metodologi ya. Nah, metodologi kegiatan. Nah, kemudian ada rencana penggunaan anggaran dalam bentuk tabel dan rencana tindak lanjut. Nah, di sini indikator keberhasilannya dikaitkan dengan IKU UNDRI ya. Nah, kemudian program keberlanjutannya. Setelah kegiatan ini Bapak Ibu punya rencana bagaimana ke depannya. Nah, ini yang ditampilkan. Tidak banyak-banyak ya. Biasanya juga dalam tidak sampai 20 halaman ini sudah selesai. Ya, apalagi ini cuma satu kegiatan ya yang diusulkan. Kalau dikti itu sampai 3 atau 5 kegiatan yang akan dituliskan di dalam proposalnya ya, dalam MBKM ya. Nah, kemudian lampiran. Nah, lampirannya adalah SK akreditasi prodi terbaru, sertifikat akreditasi prodi terbaru, dan izin pendirian prodi. Nah, kenapa ini kami cantumkan? Memang setiap pengajuan hibah ya selalu diminta ini. Nah, di dalam website PJM ya, Pusat Jaminan Mutu sudah ada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk mendownloadnya. Namun ada beberapa program studi yang belum ada. Nah, dengan demikian kami untuk meminta prodi yang belum ada SK akreditasi, sertifikat akreditasinya untuk memberikan ke kami untuk dikumpulkan, diarsipkan di website Jaminan Mutu. Ya, nah bagi Bapak Ibu silakan nanti termasuk izin pendirian prodi ya. Nah, silakan di-download ya. Nah, kemudian format proposal. Nah, format proposal ini juga format dari dikti ya. Kita seragamkan mengikuti formatnya. Nah, halaman sampulnya juga kita menggunakan konsep biru. Sebelumnya tahun lalu kita warna putih. Nah, kendalanya warna putih pada saat menyimpan arsip di LPPMP kami bingung mana yang kertas biasa, mana yang jilitan dari proposal atau laporan akhir Bapak Ibu ya. Di situ kendalanya. Jadi dengan diberi warna, nah sehingga akan mudah untuk mencari ya. Kemudian kita tetapkan warna biru juga sesuai dengan hibah-hibah dikti. Jadi terbiasa dengan memperhatikan format ya. Nah, kemudian halaman identitas ini ada di lampiran nanti ya di belakang ya bersama tim. Halaman pernyataan kesanggupan juga ada ya lampirannya. Daftar isi, kemudian ringkasan eksekutif. Nah, inilah yang menjadi acuan biasanya penilaian dari reviewer dikti ya. Nah, biasanya akan dilihat item apa yang diminta. Nah, di sini berisikan uraian ringkas tentang program kegiatan. Nah, program kegiatannya dijelaskan apa yang akan dilaksanakan beserta anggaran yang diajukan. Nah, beberapa pengajuan proposal yang sudah diseleksi sebelumnya, mulai dari COE MBKM, kemudian hibah kerkur, ada program studi yang tidak mencantumkan anggaran yang diajukan. Dari mana reviewer tahu ini anggarannya yang diajukan? Ya, berarti cukup dengan ringkasan eksekutif ya, karena rangkumannya ada di sana. Ya, nah anggaran yang diajukan, kemudian target luarannya ada, dan indikator keberhasilan yang diharapkan. Nah, kaitkanlah dengan IKU ya, bahwa kegiatan yang diajukan ini mendukung IKU yang mana. Nah, ya, jadi mohon diperhatikan di ringkasan eksekutif ini dicantumkan. Ya. Nah, latar belakang, tujuan, ruang lingkup, target dan sasaran ini seperti layaknya kita membuat proposal ya. Juga dikaitkan dengan permasalahan kenapa kegiatan itu Bapak Ibu usulkan ya. Tentu ada permasalahannya di kinerja prodi yang belum selesai atau belum tercapai. Nah,
Kalau sudah tercapai kan nggak mungkin, jadi ngapain diusul ya. Jadi seperti itu. Jadi bagi permasalahan prodi ini akar masalahnya, kaitkanlah dengan IKU Undri dan IKU PTN ya. Nah, kemudian program dan bentuk kegiatannya, di sini kita juga mengadopsi ya kegiatan dari Belmawa ya, bahwa ada setiap program usulan harus ada bernama nih judul aktivitasnya ya. Kegiatannya berupa apa ya. Nah, kemudian ada latar belakang kenapa walaupun tadi yang di atas adalah secara umum. Nah, yang di dalam ini adalah secara khususnya. Jadi lebih terperinci. Biasanya dibuat dalam bentuk item-item judul jelas, kemudian latar belakang, rasionalnya ada, tujuannya ada, mekanismenya ada, rancangan ada, ya jadwal pelaksanaan, target program yang akan dicapai, sumber dayanya, ya sumber daya misalnya siapa aja yang akan melaksanakan, kemudian berapa anggaran untuk kegiatan itu. Cukup satu program skema aja, ya. Kalau Belmawa biasanya itu adalah gabungan. Nah, sekarang kita pecah hanya satu, ya, untuk setiap program kegiatan. Strategi keberlanjutan dan penanggung jawabnya. Jadi inilah intinya proposal Bapak Ibu, ya. Kemudian jadwal dan anggaran ini sebenarnya dikeluarkan secara detail ya. Di sini hanya secara gelondongan ya anggarannya. Nah, ini secara detail ya anggarannya ya. Kemudian lampiran sesuai dengan yang 3 di atas tadi ya. Lampiran yang sudah disebutkan ini 3. Nah, setelah itu untuk pelaporan ya tadi 9 Agustus sudah selesai ya. Kemudian monitoringnya tadi di bulan Juni ya, yang akan kita lihat sejauh mana kegiatan ini dapat dicapai luarannya ya. Kemudian ini adalah jadwal yang sudah kami cantumkan juga di website ya. Kemudian, nah ini belum begitu rapi ya diedit ya. Jadi nanti ada judul proposal, skema, ada logo Untri ya, nama program studi ya. Nah kemudian ada identitas pengusul ya, judul proposal, skemanya skema berapa. Nah, perguruan tinggi Universitas Riau, program studi, nama program studi, alamat, ketua pelaksana tadi, ketua pengusul maksudnya ya, nama lengkap, NIDN, kemudian anggotanya ada. Nah, jangka pelaksanaan misalnya ya 1 bulan ya, walaupun mungkin nanti dalam usulannya cuma berapa hari, tapi kita anggap 1 bulan minimal ya, karena Bapak Ibu pasti akan merencanakan ya, duduk bersama dulu, diskusi dulu, nah seperti itu ya. Nah kemudian ini nanti akan kami upload di website ya, silakan Bapak Ibu untuk download di sana. Nah surat pernyataan kesanggupan ya nanti akan ditandatangani oleh koordinator program studi bahwa bersedia memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan ya, dan kemudian menyampaikan laporan pelaksanaannya ya, sesuai dengan panduan. Nah, ini yang kita minta. Jadi walaupun pengusulnya dosen, tapi koordinator program studi harus bertanggung jawab terhadap kegiatan yang diusulkan. Demikian Bapak Ibu, silakan jika ada yang mau ditanyakan, kita diskusikan. Baik, Bu. Ya, Pak, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Isman Dianto dari Komunikasi FISIP, Bu Reni. Ya, Pak. Ya, saya juga dengan Pak Ketua Jurusan nih, Pak Anwar Rasid ada di sini. Hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu dan juga ke Dadang tadi. Saya agak gembira tadi mendengar uang 1 miliar itu, Bu. Itu ada program hibah 1 miliar, tapi mekanismenya belum tahu gitu. Kami belum tahu kenapa demikian. Karena kami di jurusan, kami sudah rancang ada 4 program. Mungkin cerita ya, Bu ya, nggak apa-apa ya. Silakan Pak ya. Iya, sudah kita rancang 4 program laboratorium, ada studio foto, ada lab multimedia, ada ruang televisi, dan yang terakhir itu ada radio gitu. Jadi kita sudah buat perencanaan itu, anggarannya itu
kita totalkan lebih dari 1 miliar. Apakah ini bisa masuk ke situ? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, nah ini Bu, di hibah ini kan ada 7 program ya? 6 skema Pak. Ya. Maaf, 6 program yang Ibu sampaikan. Ya, 6 skema yang Ibu sampaikan tadi itu kan program skema 1 sampai 5 itu kan 20 juta. Berarti maksimal yang kata Ibu tadi satu program studi itu mengambil hanya 3. Berarti kan totalnya 60 ya, 60 ya, juta. Betul. Ya. Nah, saya itu dari 3 skema itu satu ya. Berarti mungkin timnya bisa berbeda, bisa nanti timnya dari program studi saja kan gitu ya Bu ya, kalau memangnya satu ya. Selanjutnya untuk website Bu, saya kira nih kalau saya menilai secara pribadi itu sangat bagus sekali itu pengembangan konten website, karena website itu kan saya lihat jauh sekali di jurusan prodi itu. Pertanyaannya lagi Bu, untuk website ini mungkin apakah pengembangan website ini nanti dikoneksi dengan website dari universitas gitu, karena jurusan prodi tapi terkoneksi di fakultas, terkoneksi di universitas. Mekanismenya seperti apa Bu? Apakah kita buat website baru atau diperbaharui gitu dengan uang yang 10 juta kalau nanti misalnya lolos? Yang kedua mengenai website ini, apakah proposalnya juga tersendiri nanti Bu diajukan? Ya mungkin Bu, dari saya Bu. Ya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangkapan saya kayak agak putus-putus tadi ya. Ini Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa Bu Reni. Ya, tadi saya menangkap mungkin kalau kurang nanti di ini lagi ya Pak ya, ditambah lagi ya. Nah tadi pengusulnya masing-masing adalah pengusul yang berbeda ya, pengusul berbeda dari 6 skema tadi masing-masing. Kalau tadi maksimum bisa mengusulkan 3, berarti ada 3 pengusul ini. Nah walaupun anggotanya sama Pak, ya anggota tidak masalah. Jadi mau overlap juga silakan ya. Anggota mau dipakai yang sama nggak masalah. Tapi pengusulnya, ketua pengusulnya berbeda. Ya Pak Isman ya. Kemudian tadi untuk website ya. Website di sini ya diingatkan oleh BPP bahwa pengadaannya bukan membuat website baru, tapi namanya pengembangan. Makanya mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah terbaca pembuatan ya, sudah kami revisi ya, karena diingatkan oleh BPP LPPMP, pendanaannya adalah untuk pengembangan namanya. Nah walaupun ya istilahnya website kan bisa dibuat ya, sebentar mungkin ya masih kosong atau gimana, atau diisi dulu, yang penting dia ada dulu ya, baru nanti ya dikembangkan. Karena penamaannya tidak boleh pembuatan ternyata, namanya adalah pengembangan. Jadi program pengembangan, misalnya profil prodi dalam website apa gitu ya, misal dalam nah di situ bisa jadi nanti ada video profil, ada data, nah seperti itu ya. Jadi itu Pak ya, namanya pengembangan ya. Pengusulnya juga berbeda gitu. Nah, ya, itu ya. Proposalnya juga diusulkan tim yang berbeda ya Bu ya. Timnya boleh sama, ketua pengusulnya yang berbeda. Ketua pengusulnya aja. Ya. Ketua pengusulnya kalau Bapak mengajukan 3, berarti 3 ketua pengusul. Kalau anggotanya juga ABCD, silakan. Karena kan nanti sebenarnya memang keseluruhan penanggung jawabnya adalah Kaprodi. Tapi ya dengan demikian Kaprodi terbantu dengan adanya yang juga ketua pengusul ikut bertanggung jawab gitu ya, seperti itu. Bagaimana Pak Isman? Iya, jadi kalau kita ikut 4 berarti 4 provinsi. 3 tadi Pak, maksimum 3.
Ya, website satu. Ya. Kalau kita ikut website, saya kira website juga masih lah. Ya. Empat. Silakan dipilih, Pak. Ya, ya betul Bu. Silakan. Ya, silakan dipilih. Yang banyak aja ya. Yang Liga 1 tadi mungkin barangkali yang anggaran 1 miliar lebih ke atas itu mungkin gambarannya saja mungkin barangkali kami dapatkan. Apakah kami bisa mengusulkan misalnya program pengembangan lab kami yang kami buat itu ke anggaran itu gitu? Pak, ini kalau ini bukan liga ya Pak ya, kita ini hibah akertasi. Kalau liga udah tutup Pak, dan lewat, itu udah mau diumumkan tuh oleh tim Pak Dadang ya sebagai reviewer. Nah waktu itu makanya Pak, kita belajar dari pengalaman yang lalu, kita tertinggal beritanya. Nah kemudian penanggung jawabnya. Nah Pak ke depannya kita mempersiapkan diri dari sekarang. Belajar membuat proposal, belajar untuk ada tim pengelola, belajar untuk mulai bertanggung jawab dengan yang diusulkan gitu. Itu Pak maksudnya. Tahun depan insya Allah kita akan ikut Pak. Liga 1M minimal ya. Nah siap-siap Prodi ya. Nah apalagi kita sudah punya reviewer nih ya. Jadi Pak Dadang kita minta untuk membantu kita memberikan pengarahan 1M-nya gitu. Ya, ini Bu Deviona sudah duluan sebentar ya Pak Otang ya. Bu Deviona silakan, tadi sudah raise hand duluan. Baik, terima kasih Bu Reni. Terima kasih paparannya. Nah, saya ingin menanyakan tentang penjamin mutu. Ya kan ada salah satu hibah itu ada yang bagian penjamin mutu. Tadi Bu Reni menjelaskan memasuki program PPEPP gitu. Terus contohnya adalah pembelajaran jarak jauh, saya catat. Nah, apakah dalam pembuatan hibah yang penjamin mutu itu harus minimal 3 kegiatan? Yang tadi kan ini cuma satu kegiatan yang masuk. Kalau misalnya isinya hanya pembelajaran jarak jauh boleh, atau ada kegiatan kedua dan ketiga seperti biasanya hibah-hibah. Itu mungkin itu. Kemudian yang kedua masalah keuangan ini, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Maksud saya apakah memang belum ada panduan? Itu aja Bu, panduan tentang penggunaan keuangan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, makasih. Mungkin saya jawab dulu Bu Devi ya. Kalau yang untuk yang hibah kegiatan penjamin mutu ya, boleh Bu minimal 1 kegiatan yang Ibu usulkan. Tentu dengan 1 kegiatan akan dilihat juga oleh reviewer. Dengan kegiatan yang seperti ini, masa sih misalnya 20 juta gitu ya. Nah, tetap sesuai dengan yang diajukan Bu, karena ini dana maksimal gitu. Nah, kita bertujuan untuk menyediakan dokumen untuk akertasi. Kegiatan apa lagi yang selalu diminta, itu silakan dibuat. Ini tadi kan contoh ya, contohnya ya evaluasi yang lalu gitu ya, untuk dikemas. Nah, seperti itu. Ya Bu Devi ya, cukup Bu Devi? Cukup Bu, makasih. Ya. Kemudian Pak Nobel dulu ya, sebentar ya Bu Desi ya. Pak Nobel tadi saya melihat ini setelah itu baru Bu Desi. Ya, terima kasih Bu Reni. Menyambung pertanyaan mengenai pengembangan website Bu. Ya. Ternyata kan pengembangan tadi dikatakan bahwa bisa menggunakan pihak luar untuk membuat ini. Kalau menggunakan pihak luar berarti kan kami harus membuat semacam kontrak Bu ya dengan pihak luar, baru bisa dibayarkan. Terus yang kedua, rasanya kalau 10 juta diberikan ke pihak luar itu kan lebih baik kita manfaatkan sendiri, bisa nggak Bu? Misalnya karena begini Bu, kita sudah bikin rancang-rancang anggota untuk pengelola website jurusan. Nah bisa nggak untuk kegiatan ini pengelola ini saja yang mengembangkan website yang sudah ada? Apakah boleh diberi honor dari kegiatan ini atau bagaimana Bu? Ya. Itu saja Bu Reni. Ya, terima kasih Pak Nobel. Ya, memang betul Pak ya, 10 juta dikasih ke orang gitu ya. Jadi kenapa nggak prodi yang ngambil gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu, tapi ada batas ininya. Nah, yang dibutuhkan oleh bendahara BPP hanya kwitansinya. Jadi silakan Bapak Ibu mau siapapun yang disuruh untuk mendesain, mengisi, mengembangkan web, tapi yang diperlukan adalah kwitansinya itu. Biasanya, nah kalau Bapak Ibu bisa dapatkan ya kwitansi dari pembuat, nah pembuatnya ya hanya cukup kwitansi karena ini semua belanja barang berbasis kwitansi gitu ya. Yang dilihat adalah kwitansinya. Nah seperti itu Pak. Silakan Pak, biasanya kan nggak mungkin kalau dosen misalnya Bapak buat kan Bapak gimana nagihnya karena nggak boleh komponen honor Pak. Nah, jadi yang diminta adalah
kwitansi dari satu perusahaan tadi. Ya silakan bagaimana caranya ya memang diserahkan ke prodi gitu Pak. Oke. Gitu aja ya. Paham, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya makasih Pak. Ya Bu Desi silakan Bu Desi. Baik, makasih Bu Reni. Mungkin saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk tadi pertanyaan di awal memang sudah ada tadi, saya lupa Bapak apa tadi. Ingin mempertegas kembali, setahun 2 tahun yang lalu ya, kami mengikuti juga kegiatan ini, program hibah ini dari LPPMP. Alhamdulillah waktu itu kami dapat diamanahkan. Pada waktu itu memang proposalnya satu proposal, tapi di dalam satu proposal itu ada beberapa kegiatan dan ada beberapa kepanitiaan, Bu Reni. Saya ingin mempertegas kembali bahwa sebatas tanggal 28 itu benar 3 bundel proposal, atau satu tapi bisa langsung 3 kegiatan ya, dari pengalaman yang sebelumnya seperti itu. Yang kedua, untuk kegiatan mungkin tentu berbeda. Kalau katakan sebelumnya kita mengalami COVID ini, di saat kita membuat pertemuan atau sosialisasi atau apa, kita bisa secara langsung, itu kan lebih mudah untuk mempertanggungjawabkannya gitu ya. Tadi katakan bahwa maksimal 20 juta, kan lalu Bu Reni sudah menjawab. Artinya bahwa setiap kegiatan itu kami dari Prodi juga langsung menasionalkan bahwa kami bisa saja mengajukan satu kegiatan itu hanya 12 juta atau 15 juta. Ya, karena kan kita juga tidak berani juga untuk satu kegiatan yang kita tahu mungkin kegiatan itu hanya menghabiskan sekian, lalu kita harus buat sekian gitu kan. Karena dengan kondisi Covid mungkin masih bisa mengundang, tapi kan hanya 10 atau berapa puluh orang. Beda dulu yang kita bisa sampai mengundang 50 orang. Di saat kami membuat kurikulum, pertanggungjawabannya satu kegiatan kami bisa membuat 30 juta waktu itu. Di saat katakan 25 juta waktu itu gitu. Mungkin itu terkait juga karena ini terkait pertanggungjawaban nantinya. Mungkin itu Bu Reni, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Desi. Jadi untuk pengusulannya masing-masing ya Bapak Ibu ya, karena kan tadi ketua pengusul kan masing-masing. Jadi nanti di-upload di link masing-masing. Jadi untuk satu kegiatan. Jadi tidak langsung, kalau Bapak Ibu hanya sanggup membuat satu, ya silakan satu aja gitu. Kalau sanggup dua, ya. Kalau sanggup tiga. Jadi maksimum 3 kegiatan ya. Jadi yang mengupload adalah ketua pengusul masing-masing gitu ya. Nah, jadi bukan kaprodinya. Kalau kaprodi pengusul ya memang kaprodi yang mengupload gitu ya. Nah, jadi karena nanti ada data pengusul itu tadi. Nah, kemudian tadi bagaimana dana? Benar Bu Desi ya, karena belanja barang kemudian ini ada anggaran COVID gitu ya. Jadi ada pembiayaannya ada tertentu gitu ya yang bisa. Nah, karena belanja barang sudah jelas tidak bisa digunakan untuk honor ya, untuk kegiatan yang selain itu gitu ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu untuk mengkonsep kegiatannya, kalaupun misalnya mau diadakan pertemuan di prodi dengan jarak jauh hanya terbatas berapa orang gitu ya, tapi nanti ada bahagian yang kalau pada hari H melakukan misalnya workshop ya, kemudian mengundang mitra ya, undang satu mitra, bisa dari alumni, bisa dari instansi ya, itu bisa didanai kegiatan tersebut, konsumsinya ya. Nah, seperti itu. Jadi memang sama-sama kita belajar juga karena ini seluruh ini ya instansi ya yang terlibat. Yang jelas ini komponennya belanja barang. Nah, ya jadi itu ya Bu Desi ya. Nanti kita untuk PMK-nya kita upload juga di website ya. Nah, ini betul. Ya, silakan siapa? Saya Bu Reni. Ya, Pak Otang. Bu Reni, tadi ada penjelasan jadi dari 3 skim itu ada ketua pengusulnya yang berbeda gitu kan. Boleh juga sama ya tadi ya, boleh sama. Jadi kalau tadi kan katanya upload ketua pengusulnya masing-masing. Jadi kalau gitu, kalau kita mengambil 3 skim, apakah jadi 3 proposal atau digabung? Ya, benar Pak, 3 proposal. 3 proposal. Ya, gitu 3 proposal ya. Gitu ya. Itu ya tadi udah dijelaskan juga yang apa
seperti website itu kan memang anggaran kita kalau ke kan memang kalau BUPTN ya kita ya, kalau Ya. S1 ya Bu ya. Ya. BUPTN kan kita tidak ada honor ya Bu ya. Ya. Nah, gitu. Mensiasatinya seperti apa untuk ke dalam mengeluarkan anggaran itu, karena kalau untuk bahan habis pakai kan pasti sedikit gitu. Nah itu Bu, tolong dijelaskan Bu. Ya Pak Otang, kalau misalnya sebenarnya ini pengalaman tahun lalu juga ya Pak Otang ya, kalau belanja barang seperti ini ya, mau dengan percetakan atau apa, memang ya itu memang diskusinya sama BPP kali Pak ya, diskusi sama BPP, semua komponen belanja barang, intinya belanja barang tadi gitu ya, bagaimana caranya supaya bisa terserap yang ya kita mengadakan workshop, lokakarya, ya bekerja dalam satu misalnya kegiatan ya lokakarya tertentu, di sanalah timnya bekerja, bagaimana supaya prokesnya juga terjaga ya, berarti juga timnya nggak banyak ya orangnya, ruangannya luas, nah itu juga perlu direncanakan gitu. Yang jelas komponennya belanja barang. Jadi Bapak Ibu, bagi BPP hanya menerima tadi kwitansinya tadi ya, kwitansinya belanja barang seperti itu. Bagaimana teknisnya nanti silakan untuk berdiskusi gitu. Jadi tidak bagian yang lain-lain gitu ya, untuk bagaimana narasumber, memang nggak ada untuk narasumber di sini gitu. Nah demikian Pak Otang. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Mujiono? Izin Bu? Ya silakan Pak. Ya, saya Mujiono Bu dari Pendidikan Ekonomi FKIP. Gini Bu, beberapa hal yang kalau saya cermati di standar biaya masukan PMK 119 itu untuk tahun 2020, untuk pengeluaran pembiayaan tahun 2021 itu masih diizinkan kita mengeluarkan belanja konsumsi untuk kegiatan-kegiatan yang 6 skim yang ada. Nah, persoalannya ada informasi dari ketua program studi kami bahwa saya nggak tahu apakah berlaku di Universitas Riau atau hanya di Fakultas Keguruan, itu untuk penyediaan konsumsi itu tidak diperkenankan, hanya diperkenankan menyediakan air, dispensernya, tambah teh, tambah kopi gitu Bu. Artinya konsumsi tidak diperkenankan. Nah, ini kalau mengacu ke SBM yang PMK 119 masih diperkenankan Bu, bahkan sampai ke harga satuannya ada. Ini gimana Bu? Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Mujiono ya. Jadi ada memang batasannya Pak ya, yang mana kwitansi konsumsi yang bisa disediakan, yaitu kegiatan yang dilakukan pada hari H. Jadi memang ada klausulnya seperti itu. Tapi kalau rapat-rapat biasa nggak bisa memang gitu. Tapi kalau kegiatan yang dilaksanakan pada hari H, maksudnya memang lokakarya pada hari H tersebut diadakan, ya itu boleh konsumsinya. Nah, jadi selain itu ya memang kalau mau diskusi daring seperti itu kan nggak ada ya. Nah, jika nanti turun bersama-sama, nah itu dia tadi Pak, pembiayanya ada. Untuk konsumsi bisa. Konsumsi, kemudian souvenir. Jadi Bapak Ibu ingin menyediakan souvenir untuk kegiatan juga bisa, tapi hari hanya gitu. Seperti itu. Ya. Termasuk apa Bu? Sewa gedung misalnya Bu ya? Iya, karena paket itu Pak. Ya paket ya. Aha, paket itu kan udah include di situ gitu, pembiayaannya gitu ya. Nah. Baik. Jadi nanti kita terlalu ini ya Pak ya komunikasi sama BPP, karena ini nanti khawatir nanti pada saat Bapak Ibu sudah dinyatakan pemenang akan ada nanti untuk BIMTEK pencairan ya dari biar lebih jelasnya gitu ya. Nah. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Silakan bagi Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Prof. Juandi. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini Bu Rini, saya teringat kalau saya nggak salah ada kegiatan dulu yang diadakan LPPM yang di hotel waktu itu. Ya. Narasumbernya juga dari Jakarta ya, saya lupa namanya. Ya. Nah, dia mengatakan boleh konsumsi itu diadakan, didanai kalau ada yang pesertanya itu yang diundang, katanya eselon ya Bu Rini, saya lupa ingat. Katanya harus ada peserta yang diundang itu eselon 1 ya, kalau saya nggak silap. Ya benar Pak ya. 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 Saya juga ada tuh rekaman videonya ya dari LPPMP ya. Ya benar. Jadi nanti kalau itu hadir boleh. Ya. Boleh benar. Ya.
Jadi Tapi kalau kalau ada cuma hadir kita-kita saja, itu nggak boleh. nggak boleh katanya. Itu Ya, yang ya, saya ingat ya, gitu. ya, ya. Nah, kemudian yang saya tanyakan bahwa hibah akreditasi ini bisa nggak kita misalnya untuk pendanaan peningkatan pembelajaran, misalnya kita adakan hibah untuk penulisan pembuatan SAP misalnya inilah gitu untuk menunjang pembelajaran lah gitu. Nah, jadi kita bisa nggak kita beri intensif kepada dosen gitu supaya dia semangat gitu, misalnya untuk menyusun minimal silabus pelajaran itu perkuliahan atau minimal juga handout perkuliahan. Jadi disusun dalam 1 semester gitu. Nah, jadi bisa nggak kita kasih dosen ini honornya dari dana hibah ini? Itu satu. Kemudian untuk kegiatan sosialisasi misalnya, bisa nggak juga kita gunakan dari dana hibah ini? Saya kita turun ke kabupaten untuk memberikan motivasi lah gitu. Tapi memang masa pandemi ini mungkin juga nggak bisa kalau siswa diliburkan. Tapi kan juga tidak menutup kemungkinan mungkin kita adakan terbatas gitu, pesertanya terbatas, kita pergi ke kabupaten A misalnya, tapi kita beritahu kepada gurunya atau kepala sekolahnya supaya pesertanya terbatas. Nah, jadi tidak semua siswa hadir, mewakili saja. Yang selebihnya acara itu kita videokan, kita share ke siswa-siswa lainnya. Nah, boleh nggak dari kegiatan ini untuk pendanaan seperti itu? Nah, kalau ATK barangkali sudah jelas ya Bu ya, Bu ini ATK keperluan-keperluan rutin administrasi mungkin sudah jelas. Nah, kalau tadi dikatakan tim ini kan juga mungkin bekerja dari pagi di kantor itu tidak dikasih konsumsi kalau saya nggak silap itu waktu kita pertemuan di hotel. Tapi kalau kerjanya di luar kantor boleh disediakan konsumsi. Nah, ini perkataan di luar kantor ini loh, Bu ini. Ini perlu kita luruskan. Makna di luar kantor ini di mana? Nah, apakah bisa dikatakan di luar kantor itu misalnya di ruang-ruang rapat yang diadakan di gedung-gedung tertentu gitu, ataukah standarnya harus hotel, atau apa standarnya nih yang di luar ini? Oke, Pak. Ya. Karena kan khawatir kita nanti kena bisa pula gitu. Kawan-kawan kerjanya pagi sampai sore, tidak kita kasih konsumsi, itu rasanya tidak semangat ini kawan-kawan kita nih. Kerjaannya nanti di semangat gitu. Apalagi ini enggak ada honor gitu. Enggak ada boleh poin honornya. Nah, kita mensikapinya nih, Bu, supaya bisa memotivasi kawan-kawan kita itu satu. Bisa saya tangkap, Kemudian Pak. tentang narasumber. Nah, tentang narasumber satu. Ya, narasumber itu kalau narasumbernya dari dalam kita internal, apakah itu bisa kita kasih honor dari kegiatan kita ini? Nah, kalau narasumber luar mungkin bisa ya, Bu ya. Tapi yang dari dalam gitu. Nah, ini mohon di pencerahan ini, Bu. Ya, terima kasih Prof. Juandi ya. Bapak Ibu, ini pendanaannya tadi kan belanja barang ya. Dengan belanja barang berarti komponen narasumber juga nggak ada, Pak. Komponen untuk narasumber, komponen untuk perjalanan juga tidak ada. Nah, komponen belanja barang nanti sama-sama kita buka, kita lihat ya. Jadi selain pembiayaan tadi ya, misalnya paket hotel, paket meeting tadi boleh ya, karena pada hari H melaksanakan ya. Jadi konsumsi pada hari H. Nah, kemudian pencetakan, penjilitan apa semua yang menggunakan jasa langsung ya, seperti tadi websitenya dibuat, kemudian nanti dikeluarkan kwitansi oleh jasa tersebut ya, pengembangan website itu boleh didanai ya, karena ada kwitansinya. Jadi kwitansinya adalah kwitansi belanja barang.
Nah, jadi hal-hal yang lain tadi ya di luar, jangankan di luar Undri ya, di dalam satu kementerian pun tidak bisa kita bayar ya. Kita mengundang dari Belmawa, dari PTN lain untuk jadi narasumber tidak bisa didanai ya sebagai narasumber. Itu yang sama-sama kita pahami. Jadi yang khusus untuk belanja barang ini yang memang pandai-pandai lah Bapak Ibu untuk mensiasatinya bagaimana cara untuk penghargaan ke dosen tadi ya. Jadi kalau misalnya di hari H mau diadakan lokakarya, ada konsumsi, ada souvenirnya, silahkan ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tadi kayaknya Pak Juandi sudah jelas ya Pak ya. Jadi itemnya belanja barangnya ke situ Pak. Ya. Jadi untuk perjalanan keluar tadi nggak bisa gitu ya. Nah, hibah dikti yang lain juga sama seperti itu, kecuali kalau hibah dikti menyatakan ada biaya perjalanan. Ya. Nah, karena komponen apa namanya pembiayaan ini hanya untuk komponen belanja barang ya. Nah, kemudian tadi ada di chat saya baca juga nih banyak ya. Siapa aja pengusulnya? Apakah dosen kontrak boleh? Selagi dosen tersebut ya DTPT ya terdaftar di Universitas Riau ya. Jadi boleh jadi dosen pengusul ya. Jadi dosen yang apa namanya pengampu mata kuliah di program studi ya. Nah, kemudian mempunyai kalau dosen kontrak juga mempunyai nomor ini ya. Apa namanya NIDK ya. Kalau untuk dosen kontrak jadi boleh ya Bapak ya. Ya, NIDK. Nah, boleh pengusulnya karena penanggung jawabnya juga Kaprodi ya. Jadi ini menjawab pertanyaan Pak Indra Kusyoyo ya. Pengusulnya boleh NIDK juga ya Pak ya. Kemudian tadi menjawab pertanyaan ini dari pertanyaan anggota maksimal 5 orang ya. 5 orang itu termasuk ketua ya. Di dalam panduan ditulis beranggota dua ini udah masuk dengan ketua Pak. 5-nya ya. Nanti yang ditulis di panduan itu sebenarnya sampai 6 orang juga bisa. 6 itu berarti kan anggotanya 5 nih gitu ya. Nah, jadi itu maksimal ya, maksimal. Nah, silakan. Nah, kalau untuk kecuali untuk pembuat web hanya 2 orang. Enggak, ini juga sebenarnya minimal. Kalau misalnya hanya ada 2 ya silakan 2 itu. Biasanya untuk kegiatan yang kecil tentu kita dengan 2 aja cukup. Nah, jadi ini range-nya aja Pak ya. Kemudian Bu Devi belanja barang termasuk apa saja Bu di panduan. Nah, nanti di-share ya Bu ya. Sebenarnya di waktu narasumber yang di LPPM sudah jelas itu ya. Nanti saya share lagi ya di website ya. Ada untuk dokumen belanja barang ya, apa-apa saja yang bisa ya. Nah, kemudian apakah pembuat proposal mendapat cum remun ya? Kemudian mengingat menyemangati. Nah, kalau masalah remun bagiannya sepertinya di dalam kegiatan kali ya, kepanitiaan ya. Itu bisa dibuatkan SK-nya oleh dekan ya, sehingga nanti bisa dimasukkan di komponen remun. Kemudian Bu Siti Maisora ya. Nah, di sini ini tadi ya dosen NIDK ya sudah bisa jadi anggota. Kemudian Bu Ani ya untuk pengusulan pengembangan web prodi S2 apakah di bawah pasca atau jurusan ya. Website program studi ya Bu, boleh diajukan ya. Nah, jadi maksudnya di bawah pasca atau jurusan ini silahkan nanti terserah mau dicantolkan kemana websitenya ya. Nah, kalau untuk Ibu mau nyantolkan di pasca silahkan, untuk di jurusan juga silahkan. Tapi yang didanai adalah pengembangan website dari program studi ya. Nah, nanti ada ketentuannya kita keluarkan ya. Yang bagaimana resolusinya ini di dalam panduan itu mengikuti panduan dikti ya Bapak Ibu. Setiap kegiatan yang diupload misalnya videonya ada ketentuannya. Jadi jika Bapak Ibu mengajukan ke programmer, mereka akan ngerti karena ada ketentuannya ya. Kemudian apalagi ini yang bertanya ya, bisa tolong share ini materi ISK kemarin sudah ada Bu Evelyn di website PJM ya di bagian SPME ya. SPME kan akreditasi ya. Nanti silakan dilihat di sana ya Bu ya, materi ISK yang kemarin ya. Kemudian Bu
Cut Endang ya. Berapa jumlah proposal per skema? Kalau per skema yang lolos didanai, ini maksudnya tadi yang diusulkan maksimum 3. Nah, bisa jadi ketiga-tiganya lolos atau mungkin ketiga-tiganya nggak lolos ya Bu ya. Jadi karena masing-masing ya. Nah, kemudian apakah prodi baru bisa untuk ikut? Boleh Bu. Bu Lis, boleh ya Bu Lis ya. Nah, prodi baru ya boleh berpartisipasi, apalagi ini untuk mempersiapkan akreditasinya ya. Nah, silakan bergabung ya S3 manajemen ya. Nah, kemudian untuk pajak. Nah, bagaimana dengan pajak? Pajak juga include ya Bu Lilis. Nanti silakan dikoordinasikan dengan Bu Eka ya. Include di kegiatannya pembayarannya. Kemudian Bu Yelmida ya. Panduan hibah bias. Oh, ini panduan ini nanti di Bu di website PJM ya Bu ya. Silakan di-download di bagian kegiatan hibah. Nah, setelah selesai ini saya akan uploadkan di situ nanti ya Pak Rahmat Rizal akan menguploadkan. Nah, ini sudah ada ya Pak Rahmat ya. Nah, silakan di-download juga materinya. Silakan Bapak Ibu yang lain yang di chat sudah saya baca kayaknya. Ya, silakan Bu Yelmida. Ya, sudah dikirim Pak Rahmat. Ya. Bu Yanita, ya silakan Bu. Bu Yan. Di panduan yang di web itu berbeda dengan yang disampaikan tadi. Yang mana mau dipakai? Yang baru Bu. Jadi yang di panduan. 2021 yang ada. Iya. Ada pedoman akreditasi yang ada panduan proposal akreditasi yang ada di web itu berbeda. Daftar isinya berbeda dengan yang seharusnya tadi. Iya, yang baru ini Bu, yang baru ini. Jadi setelah ada sekarang. Ya, yang tadi sudah dijelaskan itu panduan yang akan kita upload. Jadi yang sebelumnya kita mengupload panduan yang lama ya. Nah, ternyata setelah diskusi dengan BBP ada revisi ya. Jadi seperti tadi pembuatan website itu nggak boleh namanya pembuatan, kita ganti namanya pengembangan karena tidak boleh ditujukan bagi website yang baru akan dibuat gitu ya, belum ada kerangkanya. Nah, di situ. Jadi kami merevisi panduan. Jadi ini yang terbaru yang sudah jelas. Sudah, salah kirim. Ya. Jadi yang terbaru ini ya, Bu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Oke. Ya. Kalau ini ada Bu Siti Maisarah ya. Kalau belum mempunyai NIDN untuk CPNS ya, menggunakan NIP. NIP boleh Bu? Ya. Yang jelas dia dosen di prodi tersebut dan kaprodinya tahu ya diusulkan oleh kaprodinya juga ya, karena kaprodi yang akan menandatangani kesanggupannya ya. Nah, ini tadi kita bermaksud untuk memulai ada generasi baru ya yang akan akan mengembangkan program studi ya. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Yang lain? Masih ada pertanyaan? Tunggu dulu kalau itu. Maaf Bu Reni mau tanya boleh? Ya, silakan Ibu-ibu siapa ya? Maaf karena saya sama nilainya dengan Ibu mau itu bagaimana caranya ya Bu? Tanggung jawab tadi kayak ada harus ada eselon 1 data. Ini kan hanya bawah kan? Itu terputus-putus Bu, maaf nggak jelas. Kalau yang ini gimana Bu? Sebentar. Tentang pertanggungjawaban Bu. Ya. Tentang pertanggungjawaban dana, pemakaian dana itu di mana informasi saya bisa peroleh, oh ini boleh, ini tidak boleh, atau PPMP ada mengadakan kegiatan nggak tentang bagaimana pertanggungjawaban dana, saya bisa oh ini boleh, ini tidak boleh. Tadi pikir saya oh konsumsi kan boleh, tetapi tadi konsumsi nggak boleh lagi. Nah loh gitu. Jadi kan nanti ujung-ujungnya malas nanti dananya cuma sekian, bertanggung jawabannya ya Allah, minta ampun gitu kan. Jadi minta tolong informasi, maksudnya bagaimana saya bisa apa yang saya, karena saya nggak tahu
saya nggak tahu minim informasi tentang hal tersebut. Jadi minta informasi bagaimana, apakah LPP akan mengadakan atau kemana saya harus minta bantuannya, Bu Reni. Oke, Bu. Nah, mungkin supaya cepat juga ini saya berikan bagi Bapak Ibu, ini Bapak Ibu Kaprodi yang belum tergabung di grup PPMP eksternal, nanti bisa diinfokan ya untuk bergabung. Materi ini ada paparan SBM TA tahun anggaran 2021 ya. Silakan Bapak Ibu nanti baca. Ini saya share supaya cepat di LPPM eksternal ya, walaupun itu ada di website juga nanti. Nanti silakan Bapak Ibu baca di bagian panduannya. Ya, ini adalah PPT, jadi mudah untuk dibaca. Bisa udah termasuk nggak Bu? Sudah saya share? Udah Bu. Udah ya. Nah, terima kasih banyak Bu Reni. Ya. Jadi ada di sana, Bu Devi, ada di sana ya Bu Devi ya. Tadi Bu Devi juga bertanya ya panduannya. Nah, kita sama-sama pelajari karena ini bukan hanya UNDRI, bukan hanya LPPMP, nanti terkesan mempersulit, tidak ya. Jadi ini adalah seluruhnya, jadi pemerintah ya. Jadi acuannya seperti itu. Nah, belanja barang ini hibah akertasi ini adalah belanja barang, komponen belanja barang. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu pahami, dan untuk diskusi lebih lanjutnya adalah ke BPP masing-masing fakultas juga bisa Bapak Ibu ya. Nah, demikian. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Reni. Ya, silakan Pak Rasuli. Ya, terima kasih Bu. Tadi dengan penjelasan dan juga baca-baca sebelumnya yang sudah di-share, bahwa pengusul itu bisa dari Koprodi ataupun dari dosen. Ya, betul Pak. Nah, tapi ujungnya itu adalah penanggung jawabnya tetap Koprodi, gitu kan? Ya, betul. Nah, termasuk yang menandatangani sanggupan untuk melaksanakan kegiatan. Ya. Nah, apakah tidak terjadi kerancuan ya? Jadi pengusul itu kan harusnya kalau memang kita sudah mempercayakan ke dosen, itu kan langsung menjadi penanggung jawab dan juga menjadi yang bertanggung jawab lah penuh untuk menyelesaikan proposal. Walaupun di tempat kami alhamdulillah tak pernah ada masalah memang, ya, tapi saya kira kan untuk mengantisipasi, karena ini skimnya sepertinya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak kegiatan itu diajukan dalam satu proposal. Nah, sekarang ini kan dibagi jadi 3 proposal. Nah, bagaimana menyikapinya ini, Bu? Terima kasih. Ya, jadi Pak Rasuli, jadi tadi tujuan kita adalah pertama meregenerasi, ya. Jadi kita memang dosen-dosennya ikut terlibat. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu tadi Kaprodi, biasanya kan selama ini Kaprodi nih ya, pengusulnya Kaprodi. Nah, Kaprodi semua. Nah, sekarang kita limpahkan ke dosen-dosen. Nah, dosen-dosen, jadi Kaprodi juga tetap boleh ya. Kemudian tambah lagi dosen-dosen. Sehingga makin banyak ini menambah prestasi si dosen ini, Pak. Itu tadi kita bilang guna Bapak Ibu pada saat me-apply untuk menjadi reviewer nanti ditanya gitu ya, apa aja nih track record-nya, paling tidak pernah menjadi pengusul seperti ini, tahu, paham gitu ya. Nah, itu dia gitu. Jadi semakin banyak gitu. Artinya dari satu prodi bisa ada 3 orang nih yang akan berperan. Nah, ketiga kegiatan ini tetap Kaprodi penanggung jawabnya. Karena sebenarnya 3 orang ini kan membantu Kaprodi gitu ya, membantu Kaprodi ini sebenarnya gitu. Jadi karena itulah penanggung jawabnya, karena yang akan dilaksanakan itu adalah untuk kegiatan prodi gitu Pak. Itu jadi masing-masing nih. Jadi kita tidak. Nah, satu lagi, kenapa harus dipecah-pecah ya? Tahun lalu, pengalaman tahun lalu, dana 40 juta ada yang tidak terserap. Gitu ya. Tidak terserap ini kita nggak tahu, memang pandemi ya juga ya. Nah, dalam artian yang seperti ini dananya tidak terserap, kan sayang. Alangkah baiknya kalau memang hanya bisa 20 juta ya, karena memang luarannya tahun lalu juga 3. Nah, jadi ada penjamin mutu, ada hak kertasi, banyak justru ya luaran tahun lalu gitu ya. Nah, itu tidak terserap semua, kegiatannya juga tidak terlaksana. Nah, dengan demikian kita pecah-pecah, kita hargai. Kalau seperti ini malahan kan masing-masing nih bisa dapat kalau 20 60 juta ya. Tahun lalu itu cuma 40 juta perlu didapat.
Nah, tapi penanggung jawabnya adalah dipecah ya, sehingga lebih konsen untuk melaksanakan, luarannya juga cepat dicapai. Nah, ingat Bapak Ibu ya, tadi Agustus sudah selesai, sehingga tidak terburu-buru lagi untuk mencairkan di akhir tahun. Itu juga pengalaman tahun lalu, sehingga bertumpuk ya pada saat pencairan. Gitu idenya Pak Rasuli. Oke. Ya. Nah, ini ada saya sih pertanyaan. setuju aja tuh. Ya, iya Pak. Saya sebenarnya setuju aja. Aha. Cuman kan mana tahu kalau tempat, saya kan udah bilang tadi kalau di akuntansi saya rasa karena pengalaman sebelumnya tidak pernah ada masalah soal itu. Betul. Mana tahu di tempat lain mana tahu kan gitu. Ya, kan ini kan UNDRI salah keseluruhan. Iya, iya Pak. Ya. Jadi ini ada juga pertanyaan Pak Indra nih ya, di lembar pengesahan tidak ada tanda tangan ketua pengusul ya. Nah, memang tanda tangannya ketua pengusul lembar pengesahan ya. Kalau jadi ketua pengusul kalau dosen, kalau pengusulnya adalah kaprodi, langsung kaprodinya. Ya, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Yang Pak Rasuli ada lagi Pak? Udah Bu. Udah. Ya. Nah, jadi setelah yang pengusulnya boleh juga sebagai pelaksana, Bu Reni. Iya, pengusulnya juga boleh pelaksana, Bu Ramita. Oke, baik, Bu Reni. Nah, jadi sebaiknya nanti juga ada SK Dekan ya untuk tim pengusul ini, tim pelaksana. Sebenarnya dengan nama tim pengusul adalah dia tim pelaksana harusnya Bu Ramita, ya. Dia yang mengusulkan, dia tim pelaksana. Nah, bisa jadi mungkin tim pelaksana yang berbeda ya kita kembalikan ke prodi masing-masing ya. Siapa tahu mungkin Kaprodi punya yang ditunjuk lain lagi, ya silahkan, konsepnya seperti itu. Intinya ini adalah untuk menyerap kegiatan ya untuk mencapai IKU ya dengan dana anggaran yang ada. Nah, Bapak Ibu ya, sebenarnya kita juga dari tim MBKM dan tim LPPMP sudah mengusulkan kegiatan baru di tahun ini, semoga bisa terrealisasi, namanya adalah Hibah MBKM. Nah, Hibah MBKM ini kegiatan 8 kegiatan MBKM itu ya untuk persiapannya sedang diusulkan. Dananya juga kisarannya 25 juta. Ya Bu Yen ya, bagaimana kabarnya Bu Yen? Masih menunggu ketuk palu Bu Reni. Masih menunggu ya. Nah, itu kita tapi belum ketuk palu. Ya, yang kemarin kita ajukan 500 juta ya untuk prodi ya Bu Yen ya, untuk beberapa. Jadi nanti juga ya, kita semoga nanti segera disetujui dan bisa kita manfaatkan. Masing-masing prodi bisa dapat 25 juta, ya lumayan ya. Nah, itu adalah untuk mempersiapkan mungkin kegiatan MBKM tahun depan. Ada yang namanya COE, ya Center of Excellence, ya MBKM. Ada skema 1, skema 2. Nah, kemudian ada lagi hibah kerjasama kurikulum, ya. Tahun depan bisa dipersiapkan bagi yang tidak lolos tahun ini. Nah, mungkin nanti tahun depan bisa diusulkan ya dengan merevisi proposalnya ya. Karena memang dari pengajuan 18 ya Bu Yan ya, pengajuan tahun ini ya yang diterima hanya 10 ya untuk kita ajukan. Ya. Karena batas pengajuan dari institusi adalah maksimum 10 program studi. Sehingga Bapak Ibu diumumkan. Tanggal berapa Bu Yan? Hari ini, setelah acara ini selesai. Waduh, berdebar-debar nih. Yang terengah-engah kemarin. Yang terengah-engah. Wah, ini Pak Joko, prodi Pak Joko gimana nih Pak? Izin Bu Reni, mau ya, usul. silakan, Pak. Ya. Pengalaman pada hibah tahun lalu itu kan kesulitan kita adalah membuat laporan-laporan pertanggungjawaban keuangan. Ya. Banyak sekali masalah teknis yang kita tidak paham gitu. Ya. Gimana kalau ke depan itu kalau memang lolos kita dalam hibah ini diberilah pembekalan supaya terjadi persamaan persepsi itu ya Bu ya. Ya benar Pak ya. Makasih Bu, itu saja Bu. Ya benar Pak Joko ya. Banyak pengalaman yang kita dapati ya dengan hibah-hibah dikti ya. Jadi kebetulan tahun lalu saya dan Bu Yenita juga salah satu reviewer. Oh Bu Hasna satu lagi ya Bu ya, kita bertiga reviewer hibah Kerkur ya, kerjasama kurikulum MBKM ya. Nah, itu kami memeriksa 50 proposal dalam waktu 1 minggu, kurang 1 minggu ya. Nah, 3 hari ya Bu ya. Dalam waktu 3 hari kami memeriksa masing-masing dapat 50 proposal ya. Itu seluruhnya 1.800 ya yang proposal yang masuk ke Belmawa. Nah, dibagi dalam waktu 3 hari harus selesai membaca. Setelah itu kita tak paham, banyak prodi yang tidak mengerti sebenarnya membuat proposal karena
tahap pertama seleksinya adalah desevaluasi. Cover tidak sesuai warna, gugur. Paling mudah untuk menggugurkannya oleh tim ya. Jadi dilihat sesuai panduan. Ini ringkasan eksekutif tidak mencakup item-item, nilai kurang. Nah, item itulah kita belajar ya, kita mempersiapkan prodi ya. Alhamdulillah dari 10 yang kita ajukan tahun lalu itu betul-betul di coaching Pak ya. Nah, alhamdulillah lolos 8 dan termasuk kategori yang terbanyak kita ya. PTN dan PTS yang mengirim gitu ya. Nah, tahun ini kita mempersiapkan mulai belajar dari membuat proposal seperti ini. Nah, semoga nanti kalau bagi prodi yang sudah lolos nanti ini kita akan ada coaching Pak. Karena proposalnya akan dikirimkan ke LPPMP yang print out-nya rangkap 4. Nah, sekarang kita versinya online, jadi cukup file aja. Kalau nanti dinyatakan lolos ya, di versi untuk keuangan memerlukan 4 rangkap ya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu masih ada lagi? Kalau tidak bisa kita sudahi. Ini Pak, sepertinya Pak Sianto ini ya karena musrembang ya, jadi tidak bisa bergabung ya. Pak Sianto sama Pak Ketua dan Pak Sekretaris ada di musrembang, jadi tidak bisa join sama kita. Jika tidak ada lagi Bapak Ibu pertanyaan ya, saya akan merapikan panduan yang tadi yang sudah dijelaskan dan kemudian akan segera kami upload ya ke dalam website yang tadi saya perlihatkan, website dari kita namakan PJM ya Bapak Ibu ya. Nah, sebentar saya ini kan ya. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan masuk ke beranda berita ya. Saya search sebentar untuk menjelaskan item-item ya. Nah, ini ya. Nah, kita minta bantuan Bapak Ibu juga untuk melengkapi data yang ada di info akertasi ya. Nah, ini adalah info akertasi Undri. Bagi Bapak Ibu yang di sini ya, prodinya ini bisa digeser ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada contohnya FISIP ini ada 4 prodi yang belum lengkap untuk SK akertasi dan sertifikat akertasinya. Ya, ilmu administrasi, ilmu komunikasi, ilmu politik dan sosiologi ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat nih sharing layar saya? Bisa, Bu. Bisa ya. Untuk FKIP yang belum lengkap adalah ini ya, pendidikan ekonomi, kemudian pendidikan biologi, ya. Yang lain bisa di-download ya Bapak Ibu. Kemudian ini PAUD ya, guru pendidikan anak usia dini, pendidikan guru sekolah dasar (PGSD), PGSD juga. Kemudian pendidikan luar sekolah, dan terakhir adalah profesi guru, ya PPG. PPG sudah keluar ya kemarin. Nah ini mungkin sudah ada ya Pak Rahmat Rizal, ya ini bisa diupload di sini, ya. Kemudian untuk FMIPA, ya yang belum ada adalah ilmu kimia S3. Kemudian biologi S1, dan ini informatika, ya manajemen informatika, ya. Yang PPG belum ada ya Pak Rahmat ya, nanti kita minta sama Pak Mahmud ya. Nah kemudian ini FEB manajemen ya S3 Bu Lis, ini kemarin belum ada ya Bu Lis ya, memang perdana ya. Kemudian manajemen S2 dan akuntansi Pak Rasuli. Dan ekonomi pembangunan Bu Ramita. Kenapa ya. Bu akuntansi? Akuntansi belum ada Pak. Kenapa ekonomi pembangunan Bu Reni? Ini Bu, sertifikat akreditasi dan SK akreditasinya. Belum ada. Di kami ya, belum ada di LPPMP. Bisa diberikan, nanti Bapak Ibu bisa mendownload dari sini. Ya. Oh, dikirim ke mana Bu Ren? Kirim ke saya aja boleh Bu. Oke. Ya. Nah, jadi mohon dibantu kita melengkapi data. Jadi nanti ya.
Nanti Bapak Ibu bisa mendownload ke sini. Nah, kemudian perikanan ini ya, ada ilmu kelautan, sertifikatnya ada, SK-nya nggak ada Pak di LPPMP. Kemudian agrobisnis, dan kemudian budidaya. Budidaya SK-nya ada, sertifikatnya nggak ada. Nah, inilah kita ingin menata ya masing-masing. Jadi sudah terekam. Jadi pada saat kita IPT ya sebelum 2 tahun ke depan ya IPT Undri nantinya mencapai unggul, ini sudah rapi ya. Untuk teknik juga berdemikian. Teknik masih banyak nih ya yang kosong. Nanti mohon dibantu ya teman-teman dari teknik ya untuk melengkapi data. Kemudian Fakultas Kedokteran juga ya, ini masih belum ada ya. Kemudian Fakultas Hukum yang belum ada adalah yang ilmu hukum S1. Tadi Bu Desi ada ya, yang untuk S2, yang S1-nya belum ada. Kemudian keperawatan juga belum ada. Nah, yang pasca, yang 3 prodi ini yang belum ada adalah administrasi pendidikan. Nah, ini untuk jadi kita mempunyai menu ada di SPME. Jadi Bapak Ibu ya, di sini ada berandanya ya, ini tentang PJM ya, termasuk layanannya, struktur organisasi ada di sini. Kemudian ada SPMI, silakan Bapak Ibu nanti download, ada di sini semua komponen untuk dokumen SPMI. Nah, ini bisa di-download ya, laporan-laporan IKD-nya. Jadi kalau untuk keperluan akreditasi ya. Nah, ini kita masih terus berbenah ya Bapak Ibu, jika ada SOP yang belum masuk kita akan masukkan ke sini ya. Ini adalah SPMI. Kemudian ini adalah komponen SPME. SPME adalah sistem penjamin mutu eksternal, artinya adalah untuk akreditasi. Nah, di sini tadi info-info akreditasi, kemudian panduan akreditasi ada di sini ya. Nah, termasuk juga ada yang baru sekarang namanya IPPA. Nah, ya. Silakan nanti dibuka-buka ya. Nah, ini yang kita belum ada, status akreditasi internasional Undri belum punya. Nah, kemudian ada menu MBKM di sini ya. Menu MBKM di sini kita untuk kegiatan Undri memang belum ada kita masukkan ya. Tapi Bapak Ibu nanti kita akan lengkapi ini kegiatan-kegiatan yang tahun lalu ya. Nanti prodi yang 8 prodi kita akan masukkan ke sini ya. Untuk kegiatannya MBKM. Nah, di sini ada panduannya, nanti bisa di-download ya. Ini SK yang terbaru yang sudah ditanda tangan ya. Ada di sini linknya. Ini adalah untuk menu MBKM. Kemudian untuk peraturan-peraturan ya, mulai dari statuta dan lainnya juga bisa di-download di sini. Nah, setiap berita dan kegiatan ini ada di sini ya. Ini tadi yang cerita berita untuk hibah akreditasi. Nanti Bapak Ibu, yang ini ya tadi ya Bu Yen ya, ini kita akan masukkan yang baru adalah panduan yang sudah saya jelaskan tadi. Ini kita akan cabut dan ganti yang baru gitu. Nah, ini kegiatan yang lama, yang 2020 ya. Ini Musrembang, ini tim SPMF yang lalu ya. Pemenangnya adalah dari Fakultas Kedokteran ya, kita masukkan. Nah, Bapak Ibu nanti website Bapak Ibu bisa lebih komplit lagi ya. Mulai dari video dan lain-lain profilnya ada. Nah, kegiatan 1 tahunannya juga bisa masuk. Jadi setiap kegiatan bisa terangkum dalam websitenya gitu ya. Oke Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sharing ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa sudahi. Ya, itu sudah dikirim Bu Reni, SK Ekonomi Pembangunan. Langsung ya, gercep ya Bu Ramita. Oh iya, Pak Suarman juga sudah gitu ya, Bu Ramita juga. Ya. Okay. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan segera upload nanti ini. Jadi bagi yang belum ada, mohon bantuan Bapak Ibu ya untuk melengkapi. Semoga dengan cara seperti ini ya data kita semakin komplit ya. Nah, ada satu lagi sistem yang akan kita perkenalkan yang di Musrembang hari ini juga di-launching oleh UPTTIK bersama WR4 ya. Nah, itu namanya adalah sistem LKPS. Nah, Bapak Ibu dengan mudah nanti LKPS yang file akan terdata dalam sistem akreditasi. Jadi datanya ada di sana nanti, isian borangnya di sana ya. Nah, hari ini di-launching di Musrembang. Nah, ada satu lagi pangkalan data Undri. Nah, pangkalan data Undri itu terupdate dengan PD Dikti ya. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita semakin lebih baik lagi sistemnya ya. Demikian saja Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan ya. Nah, tadi kata kuncinya ya,
panduannya dinamis, jadi masih bisa berubah jika ada hal-hal yang bisa didiskusikan. Oh, ternyata perlu ini. Nah, kita mungkin nanti bisa diskusikan ya, di panduan kita cantumkan. Nah, akan kita expose juga di website ya. Tidak ada lagi pertanyaan di chat ya, saya periksa tidak ada ya. Bagi Bapak Ibu tadi yang menjapri, insya Allah nanti setelah ini akan kami lengkapi di website. Dengan demikian saya undur diri, mohon maaf ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ibu Reni. Ya, terima kasih sama-sama. Ya. Terima kasih Bu Reni. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Ya, izin.